karena di sini ini pendidikan SMP itu jauh, apa itu SMK itu jauh, jadi di sini itu banyak warga kita itu yang mungkin di bawah umur itu mengendarai kendaraan bermotor ya. Ini kan juga beresiko. Ini juga beresiko di sisi lain memang karena kondisi geografi seperti ini. Cuma tidak sedikit juga saya warga saya itu mengeluh karena ketika terjadi kecelakaan kendaraan bermotor, kendaraan bermotor, kalau itu kondisinya di bawah umur tidak punya SIM, itu tidak bisa di cover. Yang pertama karena tidak punya SIM dari Jasa Marga, Jasa Harja tidak bisa mengcover ya. Terus itu kita klaimkan di BPJS pun tidak bisa. Itu banyak terjadi. Makanya sedangkan tidak semua masyarakat saya atau mungkin beberapa kepala desa yang lain itu mampu untuk melakukan biaya mandiri gitu loh. Ini mohon pencerahan nanti barangkali bisa menjadi atensi karena ini juga penting Pak Dewan. Karena di beberapa kasus itu memang tidak di cover BPJS ataupun jasa Raja. Mungkin itu aja. Baik Pak Kades, jadi kita sama sejak NIK diakui sebagai identitas tunggal itu semua sudah pakai NIK Pak, hanya pakai KTP saja. Nah, jadi kita supaya itu dipakai KTP-nya kita tidak cetak kartu. Nah seperti itu Pak, jadi itu tetap. Kemudian tadi yang hari Sabtu Minggu saya sudah jelaskan, terus terkait tadi kalau kecelakaan, jadi di Indonesia ini semuanya itu sudah diatur Pak. Jadi kalau kecelakaan lalu lintas domainnya adalah memang Jasa Harja. Domainnya Jasa Raja dulu. Kalau itu misalnya dia kecelakaan tunggal, kemudian Jasa Harja sudah mengeluarkan bahwa ini tidak tercover, berarti BPJS yang cover. Jadi nanti biar rumah sakit langsung. Jadi seperti itu Pak. Jadi intinya kalau itu kita sebetulnya harus keluar legal garantinya itu dari Jasa Raja dulu. Kalau dia ada laporan polisi, bukan kecelakaan tunggal, dia punya SIM dan sebagainya, Jasa Raja mengeluarkan garansi letternya itu sekitar 20 juta, itu pakai dulu Pak. Ternyata biaya pengobatannya itu hampir misalnya 50 juta. Berarti 50 juta nanti dibagi dua, 20 juta Jasa Raja, 30 juta BPJS. Itu rumah sakit sudah tahu dan kita sudah integrasi antara rumah sakit sama rumah sakit itu dengan Jasa Harja langsung kontak, namanya aplikasinya itu insiden, jadi langsung BPJS keluar jaminannya. Seperti itu Pak. Ini langsung saja karena ini terjadi sama warga saya sendiri yang antar, bahkan karena memang saya waktu itu ke rumah sakit langsung nyebut ya Prima Husada wis lah. Jadi di Prima Husada di situ disebutkan, disampaikan sama perawatnya kalau kecelakaan itu tidak di cover Pak Lurah gitu. Tidak di cover, makanya akhirnya kita itu mereka wis anggapan kecelakaan ngarep omahe slutu nek ngarepe pager. Jadi seperti itu. Ini kan juga kalau yang jenengan sampaikan tadi kan jelas. Jadi ketika misalnya memang Jasa Harja tidak bisa mengeluarkan secara otomatis di cover BPJS. Makanya saya berharap juga ini juga disampaikan juga ke pihak rumah sakit ya. Karena saya sendiri yang antar itu memang terjadi seperti itu. Jadi bahkan yang kemarin itu ada salah satu warga kita kecelakaan juga kebetulan sudah sepuh, dari Jasa Harja keluar 20 juta. Cuma ketika dari Jasa Harja itu sudah habis 20 juta, mulai Pak gitu loh. Iya, ada limit ya. Iya. Ini sudah habis 20 juta mulai Pak. Jadi makanya wis waras apa gurung bapakmu? Sajane ya gurung waras. Loh, tapi kok mulai gitu loh. Lah apa itu wis entek gitu loh. Makanya ini kan juga perlu penjelasan. Iya, monggo. Jadi seperti saya tadi sampaikan bahwa 20 juta itu ke Jasa Raja dulu. Jadi kalau kecelakaan ya itu domainnya Jasa Raja dulu lah. Kalau sudah Jasa Raja 20 juta habis, itu baru BPJS masuk. Seperti itu Pak, penjaminannya. Dan rumah sakit sudah tahu. Karena itu instruksi kita ke rumah sakit, ke Vaskes, kalau ada peserta yang bilang sebagai, aku pasien umum aja, jangan percaya. Minta KTP-nya dulu dilihat. Karena ujung-ujungnya begini Pak, kejadian di lapangan itu. Orang bilang pasien umum, oke, dikasih fasilitas umum Pak.
ujung-ujungnya mau keluar nunjukno surat sakti. Sehingga ribut rumah sakit. Dia narik, nanti dilaporkan BPJS, dia kena punishment, enggak ditarik, fasilitasnya sudah dipakai. Nah, karena itu makanya kita sampaikan ke Vaskes, gak usah percaya kalau orang bilang di situ punya asuransi, enggak. Misalnya gitu, aku pasien umum baik, minta KTP, dilihat NIK-nya dimasukkan, itu rumah sakit sudah bisa ngecek. Kalau itu sudah ternyata pasien BPJS, ya sudah, enggak usah dikasih umum, kasih sebagai peserta JKN. Seperti itu Pak. Nah, kalau ada kejadian yang Bapak sampaikan tadi, 20 juta terus dipulangkan, Bapak lapor ke kita bisa cek nih, orang ini benar sembuh, atau dia mau melakukan fraud. Fraud itu, dia sudah 20 juta, nanti dimasukkan lagi dengan diagnosa yang sama. Ini jadi temuan, kenapa harus dikorbankan pasiennya, kenapa enggak lanjut aja. Seperti itu Pak, nanti sampaikan ke kita. Saya tadi lupa, punyanya Mas Yogi. Antrinya udah, sekarang kita ngembangkan antrian online Pak. Jadi Bapak Ibu kalau ke Vaskes tingkat pertama, itu enggak perlu datang pagi-pagi subuh, ke rumah sakit datang subuh, Joko antrian, orang perlu saya Pak. Bapak Ibu bisa antri di aplikasi mobil JKN itu ada antrian Vaskes. Itu silahkan antri di situ, nanti keluar Bapak harus datang jam berapa. Itu Vaskes 1. Vaskes 1 sama Vaskes rumah sakit juga. Vaskes 3 yang ini. Loh sama rumah sakit. Sama. Iya. Sama. Itu Bapak antri di situ. Nah, kalau itu sudah enggak nunggu lama-lama. Rumah sakit itu sudah gelisah, kalau kita sudah nulis, di chatnya rumah sakit, aku 2 jam enggak dilayani. Wah muncul rumah gitu, sakit. Karena kita sudah ngembangkan antrian online se-Indonesia, itu sudah namanya ATROL, antrian online. Baik itu di FKTP maupun di rumah sakit. Silahkan, jadi keluhan antri, BPJS antri itu lagu lama Pak. Lagu lama. Lagu barunya sekarang, apa sekarang ya? Ojo dibanding-bandingki, nah gitu. Baik, terima kasih Pak Doni, kasih aplaus untuk BPJS Kesehatan. Terima kasih, ini yang kita pengen dengarkan.